Assalamualaikum, kembali lagi dengan Schoolersmate, teman belajar kamu. Nah, untuk adik-adik yang masih galau tapi harus segera memutuskan, inilah jalur ekspres menentukan harus melanjutkan pendidikan tinggi kemana, alias cara memilih jurusan kuliah. Nah, meskipun idealnya waktu kelas 10 kita mulai menggali minat dan bakat serta mengeksplorasi berbagai jurusan kuliah, namun nyatanya H-3 sebelum pendaftaran SBMPTN masih banyak siswa dan siswi yang masih galau dalam memilih jurusan apa. Nah, untuk itu kita akan berusaha menentukan jurusan kuliah dimulai dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada diri kita masing-masing dan menjawabnya dengan jujur tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, pertanyaan pertama. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah memiliki beberapa pilihan jurusan, namun masih bingung pilih yang mana? Nah, jika jawabannya ya, berarti kita buat list daftar jurusan yang ingin kita pilih. Misalnya ada psikologi, teknik informatika, sastra Inggris, kedokteran, dan lain-lainnya. Nah, jika belum punya pilihan jurusan, nah lanjut ke pertanyaan kedua. Namun jika sudah punya beberapa jurusan ini, yang kita lakukan adalah selanjutnya yaitu menulis SWOT untuk setiap jurusan. SWOT singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strengths definisinya yaitu poin plus atau kelebihan jurusan jika memilih jurusan tersebut. Misalnya, kita memilih jurusan matematika karena jurusan matematika ini sesuai dengan passion kita, seperti itu. Jadi kita suka belajar matematika. Ataupun misalnya jurusan kedokteran kayak tadi karena kita suka jurusan biologi karena kita suka belajar biologi tentang anatomi makhluk hidup dan cara makhluk hidup melakukan reproduksi dan semacamnya seperti itu misalnya. Nah, selanjutnya itu ada poin weakness. Weakness ini artinya kebalikan dari strength di mana dia adalah kelemahan atau kekurangan yang dimiliki jurusan tersebut. Nah, kekurangannya yaitu misalnya jurusan ini masih baru. Misalnya jurusan biomedis, misalnya jurusannya masih baru di Indonesia dan masih belum banyak memiliki prestasi, serta alumninya yang masih belum banyak gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada tadi SWO opportunities, yaitu peluang atau kesempatan serta dukungan untuk bisa mendapatkan jurusan tersebut. Misalnya, contohnya opportunities misalnya pada jurusan penyiaran, jumlah media massa semakin berkembang sehingga lapangan pekerjaannya semakin luas. Misalnya industri kreatif dan teknologi media semakin maju di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah threats atau ancaman, gangguan atau distraksi yang akan dihadapi jika memilih jurusan tersebut. Nah, misalnya jurusan kimia, kita memilih jurusan kimia, ancamannya apa? Ancamannya kita berhadapan dengan zat-zat kimia, di mana nanti bisa terjadi kecelakaan saat praktikum, misalnya seperti itu. Ini contoh aja ya. Nah, setelah kita menulis SWOT, berarti baru kita tentukan jurusan mana yang sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat kita. Nah, jika kita masih belum memiliki list jurusan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan kedua, sudah tahu bidang yang diminati namun masih blank pilih jurusan apa? Nah, di pertanyaan kedua ini kita udah tahu bidang yang kita minati, walaupun kita nggak tahu jurusannya. Misalnya bidang yang kita minati itu misalnya bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu kita list apa saja jurusan yang mungkin. Misalnya kedokteran. Kedokteran itu ada macamnya lagi seperti dokter umum, dokter gigi, dokter hewan. Atau di bidang farmasi, keperawatan, kebidanan, gizi, serta misalnya biomedis seperti itu. Nah, jika masih jika masih jika masih belum terpikirkan bidang yang diminati, berarti lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jika sudah, berarti kita bisa pilih dari bidang kesehatan, itu misalnya kita yang paling minat dokter gigi. Nah, itu nanti dibuat SWOT-nya seperti pertanyaan yang nomor 1 tadi. Sedangkan jika masih belum tahu bidang yang diminati, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu nggak tahu jurusan yang diinginkan, tapi punya cita-cita karir tertentu. Nah, misalnya cita-citanya menjadi seorang aktuaria.
cita-cita karirnya seorang aktuaria. Karena kita sangat suka dengan jurusan aktuaria, kita cari tahu jurusan yang terkait dengan cita-cita kita tersebut apa saja yang bisa. Misalnya aktuaria itu misalnya bisa dari matematika ataupun statistika. Nah, berarti kita memilih jurusan antara matematika atau statistika atau juga bisa ekonomi. Nah, berarti kita memilih SWOT di antara ketiga jurusan tersebut, matematika, statistika, dan ekonomi. Nah, nanti setelah dibuat SWOT-nya, kita pilih yang mana kira-kira yang lebih dominan di antara ketiga itu. Nah, ternyata kalau misalnya masih belum tahu juga cita-citanya, misalnya masih nggak tahu cita-cita karirnya, kita tahu seperti apa. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kamu tahu kamu bersemangat mengerjakan hal positif apa. Nah, di sini lebih menggali ke passion kita itu melakukan hal apa sih yang positif. Misalnya hobinya menggambar, maka bisa cari jurusan terkait seperti desain, yaitu desain visual, arsitek misalnya, ataupun teknik sipil dan desain lainnya. Nah, dari passion kita itu, misalnya juga membaca buku berarti kita bisa menjadi penulis, jurnalistik, ilmu komunikasi, dan hal lainnya, dan jurusan-jurusan lainnya. Nah, gimana kalau kita masih nggak punya eh, hal positif apa? Misalnya kita masih belum tahu passion kita itu apa. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-5. Masih galau? Next. Yaitu pertanyaan yang kelima, ketahui hal yang dikuasai atau mata pelajaran yang menonjol. Nah, di sekolah itu kita hal yang menonjol apa? Apakah misalnya yang pertama kita paling menonjol biologi, yang kedua bahasa atau komunikasi, yang ketiga itu matematika. Nah, berarti kita bisa pilih di antara ketiga mata pelajaran yang paling menonjol, apakah di bidang biologi, bahasa, ataupun matematika. Kalau dari sini kita bisa memilih hal biologi. Namun jika masih blank, masih nggak tahu mata kuliah yang dikuasai itu apa, hal yang dikuasai itu apa, lanjut ke pertanyaan ke-6. Ke pertanyaan ke-6, yaitu jurusan masih blank, namun punya kampus impian. Nah, ini bisa juga dipakai kalau misalnya jurusannya masih nggak tahu, tapi kita punya kampus impian, maunya di kampus A. Jika nggak di kampus A, kita nanti nggak tahu mau kuliah di mana, karena kita sangat-sangat mencintai kampus A, seperti itu. Nah, yang pertama kita bisa cek jurusan yang ditawarkan di kampus beserta penjelasannya. Nah, dari situ pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kita bisa cek jurusan mana saja di kampus tersebut yang terakreditasi. Nah, bisa juga dari situ. Yang ketiga yaitu cek kembali jurusan tersebut dengan minatmu, dengan melihat gambaran mata kuliah yang diajarkan. Bisa dari mata kuliahnya, misalnya jurusannya matematika, mata kuliahnya sesuai nggak dengan passion kita gitu. Kita harus cari tahu sedetail-detailnya. Nah, yang keempat ternyata masih belum menemukan jawaban, masih galau. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-9 yaitu, atau yang terakhir itu nggak ada pertanyaan lagi, yaitu mungkin kita perlu rekomendasi atau role model di hidup kita. Nah, bisa jadi orang-orang yang menginspirasi kita itu bisa menunjukkan em, apa ya, seperti bisa menjadi role model di kehidupan kita. Misalnya ayah kita atau ibu kita atau saudara kita yang misalnya seorang dokter, karena dia seorang dokter itu menjadi role model bagi kita, kita ingin juga ingin menjadi dokter. Atau juga dosen, misalnya keluarga kita ada yang dosen, karena kita merasa profesinya itu enak, karena kita tahu profesinya itu dia menjalani profesinya itu, kita juga tertarik untuk melakukan hal yang sama dengan beliau gitu. Jadi kita juga pengen menjadi dosen seperti itu. Nah, mungkin ini yang terakhir untuk bagi yang masih galau memilih jurusan. Nah, menurut aku ini pilihan yang terakhir. Jadikan seseorang itu role model di hidup kita, apakah orang-orang terdekat kita ataupun misalnya ilmuwan-ilmuwan yang memberikan semangat positif bagi hidup kita. Nah, hal itu patut kita contoh. Nah, sekian tips itu dalam memilih jurusan. Semoga bermanfaat dan juga mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk adik-adik. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir yaitu tips UTBK selain belajar dan bahas soal. Yang pertama yaitu berdoa. Menurut aku berdoa ini adalah hal yang paling penting ya pas kita melakukan suatu ujian ataupun mengalami suatu musibah seperti itu, tidak hanya dalam
itu, kita itu berdoa, minta doa sama orang-orang sekitar, minta doa kepada orang tua, kakek, saudara, tante, om, dan selanjutnya. Yaitu yang kedua, menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Selain kesehatan fisik, kita juga harus menjaga kesehatan mental. Jangan sampai mental kita itu drop. Misalnya teman kita lulus di Universitas A, sedangkan kita nggak lulus. Jadi kita harus ikut ujian SBMPTN. Nah, itu mentalnya jangan drop. Kita harus tetap semangat, bagaimanapun caranya kita harus tetap semangat, jaga kesehatan fisik dan juga mental. Yang ketiga yaitu makan teratur dan bergizi dan istirahat yang cukup. Nah, ini juga dalam mengerjakan soal kita juga harus butuh makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup agar bisa berkonsentrasi nantinya. Yang keempat yaitu memiliki plan lainnya. Nah, jika kita itu harus punya plan dalam hidup itu plannya tidak hanya satu, tapi harus punya plan cadangan. Jika misalnya hal terburuk itu kita dapat, kita mempunyai plan lain sehingga kita tidak kagok gitu. Jika kita memiliki plan hanya plannya satu gitu. Jadi kita memiliki cadangan sehingga kita masih memiliki tujuan gitu. Selain nggak lulus, misalnya nggak lolos di SBMPTN, kita masih punya cadangan, dan cadangan ini kita juga bisa menikmatinya dengan baik. Nah, sekian tips UTBK selain belajar dan bahas soal, dan juga tips gitu memilih jurusannya. Semoga bermanfaat. Maaf, videonya lama. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum.